Lagi, lagi viral, badannya besar, tangannya kecil. Badannya besar, tangannya kecil. Jadi ke semua 8 titik kamera yang ada di luar ini nanti disatukan dalam program di komputer yang ada di dalam. Nanti ditampilkan kepada kru yang ada di dalam itu seperti kamera 360 derajat. Jadi semuanya bisa terlihat ya, full. Jadi mengurangi adanya blind spot atau titik-titik yang di luar jangkauan mata manusia yang bisa tidak terlihat dari dalam ya. Rebahan yang bisa maksimal paling enak ini nih, di 3 kursi paling belakang nih. Nah, lihat, ini sudah udah kayak sleeper beneran ya. Ya, assalamualaikum Sobat Tom Jarvis. Selamat datang di channel kami. Pada hari ini saya sedang berada di pool dari PO Harapan Jaya, ada di Medaeng, Surabaya. Dan rencananya pada hari ini saya akan melakukan trip atau perjalanan ke Jakarta. Dan insya Allah saya akan turun di Pasar Rebo ya, karena mungkin nggak bisa turun di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan kali ini saya akan mencoba bis dari PO Harapan Jaya, bukan yang belakang ini ya, ini yang double decker. Jadi bisnya ketinggiannya hampir sama dengan yang double decker ini, yaitu keluaran dari karoseri tentrem dengan bodi Avante D1 UHD Ultra High Deck. Jadi makanya terlalu tinggi bisnya, hampir sama dengan double decker ini. Dan bisnya unik nih, badannya besar, tangannya kecil, atau kupingnya kecil ya. Jadi bis dari Harapan Jaya dengan kelas super luxury. Nah, bis dari Harapan Jaya super luxury ini merupakan bis yang pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi mirror kamera atau spion kamera ya. Jadi tidak menggunakan spion tanduk seperti konvensional yang lain, seperti yang di belakang itu spionnya. Dan menurut saya itu efektif ya. Nanti kita lihat ulasannya di menit-menit ke depan ya, jangan di skip-skip. Nah, perusahaan otobus Harapan Jaya ini sendiri juga udah lama ya. Ini perusahaan legend ya teman-teman, dari Tulung Agung, dan sudah berdiri sejak 1973, jadi udah hampir 50 tahun. Kemudian melayani lintas akap ke arah Jakarta itu sudah ada sejak 1993, berarti udah hampir 30 tahun ya teman-teman. Jadi walaupun perusahaan otobus ini sudah tua, tapi tetap mengikuti perkembangan zaman, selalu berinovasi nih. Bahkan zaman aja mengikuti perkembangan dia. Bercanda ya teman-teman. Nah, gimana nih keseruan review kita dengan bis karoseri tentrem ini? Jadi ikuti terus liputan ini, jangan di skip-skip. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video berikutnya dari saya. Baik Sobat Tom Jarvis, lanjut kita untuk menunggu kedatangan bisnya, dan kita akan review semuanya, eksterior, interior, dan juga teknologi yang ada di dalamnya. Baik Sobat Tom Jarvis, lanjut yuk. Ya, kita udah ada di ruang tunggu di pool bis Harapan Jaya, dan selanjutnya penukaran tiket online
ditukarkan di counter sini ya. Kalau sebelahnya ini buat paket. Nah, ini tiketnya sudah kita tukarkan. Jadi kita berangkat start dari Medaeng jam 15.45 ya. Dan harga tiketnya ini Rp470.000 untuk yang super luxury. Kebetulan saya dapat tiket kursinya di hot seat 1B di tengah, paling depan. Nah, kita dapat jatah makan malam sekali dan dapat snacknya sekali. Ya, bis kita baru saja tiba. Sekarang jam 16:15. Baru tiba dari Malang. Ya, kita review ya. Badannya besar, kupingnya kecil. Atau lagu yang sekarang lagi viral, badannya besar, tangannya kecil. Badannya besar, tangannya kecil. Kita review mulai dari samping dulu aja ya. Ya, dan inilah bis dari Harapan Jaya karoseri tentrem super luxury. Bisnya menggunakan bodi UHD. Dia hampir tinggi seperti double decker ya. Kurang lebih ini ketinggiannya sekitar 4 meter 8 cm. Kalau double decker tuh sekitar maksimal 4 meter 15 lah. Nah, ini dia bukan tipe double decker karena di bagian dek bawahnya ini berisi bukan untuk kabin penumpang tapi lebih diprioritaskan untuk bagasi dan untuk toilet dan ruang istirahat kru dan area kabin kru ya. Nah, ciri khasnya dari karoseri tentrem nih, dia kacanya nih ke bawah nih agak miring, jadi kelihatan jenong nih jidatnya. Dan ini diklaim bahwa bentuk seperti ini, kaca yang ke arah ke bawah agak miring dan di atasnya dia agak landai ke belakang, ini mampu lebih efektif membelah angin atau aerodinamis dibandingkan dengan bis lainnya ya. Jadi kalau lihat ini paling suka nih saya di bentuknya nih. Jadi kayak bentuk ikan monster ya, manis ya, out of the box tampilannya. Dan bagian selendangnya juga dia langsung menyambung ke bagian topi atau bandonya. Nah, jadi tidak mengganggu di dek atas ya. Bis ini menggunakan sasis dari Scania K410IB. Scania ini adalah merek dari sasisnya. K ini adalah tanda dari bahwa mesin bis ini berada di bagian belakang setelah roda belakang ini ya. Kemudian 410 ini adalah bis ini bertenaga 410 horsepower atau 410 tenaga kuda, dan IB ini artinya singkatan dari Intercity Bus, yaitu bis yang dipergunakan untuk jarak menengah dan jarak jauh. Dan menurut saya ini adalah the best livery yang saya lihat ya untuk bis Harapan Jaya, dan diantara bis-bis lainnya mungkin ya. Nggak tahu, mungkin karena liverynya ini bergambar makhluk hidup 3 dimensi dan hidup seperti hidup ya. Ini ada bergambar kuda berwarna orange, jumlahnya ada 8 kuda ya. Kenapa ya ada 8 ekor ya? Mungkin kalau menurut saya ya teman-teman, 8 ini dalam kebudayaan Cina itu melambangkan kekayaan, kemakmuran, kesuksesan. Jadi inspirasi dari pemiliknya atau ownernya mungkin mengambil angka cantik dari kebudayaan Cina ya, mungkin ya teman-teman. Pastinya harus dipastikan lagi kepada owner atau pemilik ya. Atau mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain bisa komen di bawah ya. Dan untuk bis UHD ini liverynya dia full dari belakang sampai ke arah depan bergambar kuda, terisi semua. Makanya saya bilang ini cantik banget ini, livery tercantik yang pernah saya lihat. Karena untuk full livery bergambar kuda ini di Harapan Jaya cuman ada satu-satunya di bis UHD super luxury ini ya. Karena untuk bis lainnya yang kelas eksekutif atau kelas VIP, gambar kuda-kudanya nih cuman ada di bagian belakang sini. Dan untuk di depannya itu dia cuman ada tulisan Harapan Jaya aja ya dengan logonya. Nah, yang double decker juga sama, liverynya cuman ada di belakang.
karena bagian depan terisi oleh kaca dan tulisan Harapan Jaya ya. Nah, kemudian kalau untuk bis yang sleepernya Harapan Jaya, dia gambar livery kudanya ini ada di kaca. Jadi seperti siluet ya, menggunakan cutting sticker berwarna putih, jadi tidak bergambar hidup 3 dimensi seperti ini. Cakep ya, inovasi lah. Paling cakep lah menurut saya. Dan untuk akses penumpang, dia ada di depan, dekat roda depan. Biasanya kalau untuk bis sekelas tinggi ini seperti double decker, dia pintunya dekat roda belakang nih untuk akses penumpang. Jadi ada tangga nanti di sini. Nah, kalau ini dia kenapa ada di dekat roda depan, lebih mengefektifkan atau mengoptimalkan besarnya dan luasnya bagasi beserta tingginya di sini nih. Ini ada 2 pintu bagasi yang tinggi, mungkin motor bisa masuk sini. Jadi lebih efektif lah, dia nanti penumpang tinggal naik ke atas. Kursi penumpang semua ada di atas. Nah, ini dia bagasinya. Tadi ada 2 pintu yang tinggi, jadi orang aja bisa masuk tuh sampai 170 cm ya. Nah, ini mulai angkut motor. Bisa muat berapa? 3 motor mungkin ya, kalau mepet-mepet ya. Ya, ini adalah tampilan belakang dari bis UHD Super Luxury Harapan Jaya. Tingginya ini 4 meter 8 cm. Jadi tetap ya, AC untuk bis ini nggak bisa ditaruh di bagian atas seperti bis yang lebih pendek umum lainnya. Jadi dia ada di belakang, dan ini sama banget nih dengan tampilan belakangnya bis double decker Avante D2-nya milik Harapan Jaya. Jadi kalau kita nanti ada di belakang itu ngelihat ini perkiraannya seperti bis double decker ya, padahal bukan. Nah, kalau kita lihat ini yang menarik adalah ini yang paling kecil nih. Jadi bis ini adalah bis pertama yang menggunakan teknologi dari karoseri tentrem dengan teknologi spion kamera. Atau kalau kita bilang spion, bukan spion tanduk ya, spion buntung. Nah, jadi spion yang ada di sini digunakan dengan teknologi kamera. Di sini ada 2 titik kamera. Yang satu sorot ke arah belakang, sama satu lagi dia sorot ke paling ke bawah. Sama seperti spion tanduk yang ada di bis konvensional lainnya ya. Jadi di sini ada 2, sebelah kiri sana juga ada 2. Kemudian di bagian depannya ada 1. Kemudian di bagian atas samping kanan kiri ada 1, masing-masing 1. Dan di bagian belakang juga ada 1. Jadi total titik kamera yang ada di luar bis ini ada 8 titik. Jadi ke semua 8 titik kamera yang ada di luar ini nanti disatukan dalam program di komputer yang ada di dalam. Nanti ditampilkan kepada kru yang ada di dalam itu seperti kamera 360 derajat. Jadi semuanya bisa terlihat ya, full. Jadi mengurangi adanya blind spot atau titik-titik yang di luar jangkauan mata manusia yang bisa tidak terlihat dari dalam ya. Karena bis ini kan gede banget ya, dan panjang 13,5 meter. Jadi harus terpantau dengan titik-titik kamera yang tersebar di beberapa titik, ada 8. Nah, nanti kamera spion yang ada di sini bisa dilihat oleh kru atau driver di ruang kemudi. Nah, itu dilihat tabletnya ya, atau LCD monitor ya, kecil. Nah, ini di sebelah sana ada 1, nanti di sebelah sini juga ada 1. Nah, itu dia. Nah. Jadi sebenarnya penggunaan spion kamera ini lebih efektif dibanding yang tanduk ya, karena secara panjang dia tidak memakan banyak untuk ke sisi depannya. Jadi untuk manuver parkir yang terlalu sempit masih enak nih, dia nggak ada tongolan ke depan tanduknya ini nih. Dan kemudian untuk pemantauan area luar tidak hanya tugas driver aja yang ada di sini ya. Jadi kru yang ada di dalam seperti kondekturnya masih bisa mengawasi semua kamera yang terpantau ada di dalam ya.
Jadi terbantukan nih drivernya untuk memantau semua sisi di luar bis ini yang besar dan panjang. Ya, kita sekarang langsung masuk ke dalam, langsung disambut dengan pintu akses ke arah ini toilet. Dan ini sebelah toilet ini ada apa? Smoking room. Wah. Ini juga sekaligus kursi pijat nih, pijat beneran. Nanti kita coba ya pas di jalan. Nah, ini toiletnya hanya digunakan ketika bis sedang berjalan. Ya. Wah, masih bersih ya. Bagus nih perawatannya. Ini ada wastafel kecil, ada bak air. Oke, dan kloset ini hanya untuk buang air kecil aja, nggak bisa buat BAB. Ya, kita langsung naik ke atas. Sih, Mas. Ya, kita ada di atas. Konfigurasi kursinya 21. Yang single seatnya ada di sebelah kiri. Yang untuk kursi sebelah kanannya ini berisi 2 kursi. Totalnya jumlah kursi di dek penumpang ini ada 24. Di sini disediakan fasilitas leg rest, dan leg restnya ini dia double ya. Jadi kalau agak terlalu menggantung lagi tumitnya atau betisnya, ini bisa dibuka. Nah, ini mentok dispenser nih. Wah, nggak enak nih kalau udah ke dispenser. Nah, ini kursinya model jumbo ya, untuk ukuran yang 1-2. Kursi dari Hai Rimba Kencana. Makanya antum ngomong kalau duduk langsung dipeluk anak tumpah. Ya, ini di atasnya lover AC-nya ada lampu baca 2, lover AC 2. Dan untuk di bis ini nggak ada colokan di atas, colokan untuk cas handphone atau gadget ya. Dia adanya di sini. Nah, dia di sisi kursi ini ada USB port 1 buah dan colokan biasa 1 buah. Kemudian fasilitas reclining seatnya ini tinggal di sliding ke belakang sambil didorong dengan punggungnya belakang ya. Biasa seperti kursi dari Hai Rimba Kencana. Dan di depannya tersedia jaring buat taruh makanan atau barang. Cuman dia tidak disediakan avot di depan kursinya ini nih. Nah, ini kita coba cek untuk legroom yang di kursi tengah. Dan ini leg restnya double. Dan kalau kita selonjoran full, ini juga nyaman banget ya. Bisa selonjoran. Jadi walaupun kursi di depan kita ini direbahin, ini nggak kena nih, karena udah beda panel ya di bawah dengan kemiringan. Nanti di bagian atas saja. Enak lah ini bagian tengahnya, jumbo. Nah, kemudian tapi 1 bulan sebelumnya harusnya di bagian armrestnya ini ada cup holder 2 buah yang besar dan 1 buah yang kecil. Nah, ini di bagian armrest di kursi yang belakang. Di dalamnya ada meja lipat. Jadi bisa digunakan untuk makan atau kerja ya, taruh laptop di sini. Dan untuk colokan tadi yang di sisi armrest nggak bisa buat colokan laptop, kamera dan power bank ya, karena dikhawatirkan terjadi konslet di bis ini. Nah, ini kompartemen di bagian atasnya ini dia tertutup. Oh, di dalamnya ada speaker, ada apa lagi, colokan ada nggak ada. Jadi barang yang kecil-kecil bisa taruh di sini, jadi tidak mudah terguling dan lebih aman lah. Di kursi nomor 5A ini ya, ini paling buat saya kurang nyaman nih, karena dia depannya ada dispenser tadi ya. Jadi kalau leg restnya dibuka satu lagi, ini mentok di kakinya.
Dan kalau ada wira-wiri ngambil minuman agak kurang privacy ya. Nanti untuk buat kopi, teh dan segala macamnya Popme bisa disediakan air panas. Kemudian nanti buat di sini biasanya ada snack nih. Nah, rekomendasi kursi yang paling luas legroomnya ini nih, di nomor 2B2C nih. Dia jarak antar kursinya dengan seat nomor 1 paling depan jauh. Jadi bisa buat taruh tas yang besar-besar di depan, masih bisa selonjoran dan kakinya nggak terganggu ya. Mantap nih nomor 2B2C. Sekarang kita review kursi tempat saya duduk di 1B di tengah. Nah, ini dia. Nah, untuk hot seat kursi paling depan ini ada 3 unit, 3 kursi. Konfigurasinya 1-1-1 dan dia captain seat. Tapi dia tidak model jumbo seperti yang di belakang. Nah, ini hot seat saya di 1B. Posisi untuk sandaran kakinya berbeda dengan yang ada di belakang. Dia model footrest ya. Nah, ini dia. Di sini resikonya memang agak sempit nih. Tinggi saya sekitar 167 cm. Jadi memang agak sempit untuk bagian hot seat. Cuman kita menang di view ke arah depan dan kita dapat AVOD, audio video on demand di depan kita ya. Kemudian untuk di armrestnya kursi hot seat ini modelnya biasa, ini bisa ditekuk ke belakang. Nah, dan untuk hot seat yang paling depan ini dia posisinya lebih tinggi lantainya dibanding dengan kursi yang di bagian belakang. Nah, ini ada trapnya, tingginya sekitar ada 30 cm ya dari bawahnya. Karena ini bagian bawahnya di kru, kabin untuk ruang kru, dia membutuhkan space agak tinggi ya. Jadi makanya resikonya kursi yang ada di depan ini nih harus lebih tinggi. Jadi agak sedikit, ya masih ada sekitar 30 cm lah celah dengan kepala, tapi masih relatif aman ya. Dan untuk hot seatnya usul nih, jangan banyak stiker di sini. Aduh, nih mengganggu pemandangan nih stikernya nih. Tempelnya di sini aja lah, ya enggak. Mudah-mudahan didengar ya. Nah, di sini enak nih, dia los, nggak ada kaca film dan tidak ada halangan apapun ya, selendang atau apa, karena bodi Avante ini selendangnya dia langsung menyambung dengan bagian topi atau bandonya ya ke depan. Rebahan yang bisa maksimal paling enak ini nih di 3 kursi paling belakang nih. Nah, lihat ini sudah udah kayak sleeper beneran ya. Dan ini juga jarak antar kursinya, legroomnya juga jauh ya. Jadi bener-bener bisa rebahan sleeper. Cuman memang kalau di bagian belakang ini ada kekurangan, dia deket AC di bagian belakang. Jadi ini adalah pintu kecil, bukan untuk istirahat kru ya. Karena nggak muat nih kalau kru masuk sini, kasihan. Ini tempat kontrol untuk maintenance AC. Jadi agak berisik memang kalau di sini. Ya semua ada plus minus ya. Sekarang kita cek untuk kursi pijat di smoking room ya. Kita nyalakan dulu ya. Ini serba sempit semua di sini nih. Karena ada toilet, ada pintu masuk. Waduh, agak miring-miring nih. Nah, ini dia kursinya. Ini pijat beneran ini. Dan ini ada saklar untuk lampu. Ini saklar penghisap atau exhaust, jadi asap rokoknya bisa langsung tersedot di sini. Dan untuk akses kru menuju ke ruang penumpang, pintunya kecil banget nih, deket tangga di sini nih. Jadi harus
jongkok dulu untuk masuk ke dalam sini nih. Tiarap. Nah, di dalamnya gelap ini. Di dalam sana ada ruang istirahat untuk kru. Kemudian di depannya ada kabin kru ya, driver dan kondektur ya, atau pramugara ya. Sekarang pukul 19:44. Kita baru saja tiba di rumah makan Duta di Ngawi. Nah, ini bis baru saja masuk ke rumah makan Duta. Udah agak lapar nih, kita makan dulu aja ya. Setelah itu kita tunaikan kewajiban sholat jamaah qashar di masjid ini atau musola Maghrib dan Isya. Ya, kenapa nih bis Harapan Jaya ini semua armadanya menggunakan livery kuda ya, karena memang dari dulunya sejak berdiri itu menggunakan livery kuda ya. Makanya bis Harapan Jaya ini dikenal oleh para pecinta bismania di Tulungagung sana, dikenal dengan julukan si kuda oranye dari Tulung Agung. Mantep ya, the orange horse. Oi. Dan apa ya, untuk kuda yang satu ini kayaknya agak lambat larinya. Mungkin protokol dari perusahaan ya, membawa kelas super luxury, jadi mengejar kenyamanan dibandingkan mengejar waktu tempuh. Dan kenapa nih menggunakan kuda ya? Mungkin sebagai simbol, atau kuda ini kan filosofinya dia binatang yang tangguh dan dia mampu berlari dengan cepat dan dalam waktu yang jauh. Beda nih kalau sama macan. Dia larinya cepat tapi jaraknya pendek. Apalagi kucing. Kucing ya. Ya, ini cantik banget ya liverynya ya, gambar kuda-kuda. Keren lah. Dan ini menurut saya bisnya nyaman, karena tadi larinya tuh paling maksimal di 80 km per jam ya. Jadi mungkin dibatasi kali ya, saya juga kurang tahu ya. Jadi mungkin ngejar sampai ke Jakarta atau Bogor itu tidak gelap ya. Jadi udah agak terang ya. Jadi
waktunya disesuaikan, kecepatannya disesuaikan supaya nanti waktu tempuh sampai waktu tiba sampai di Bogor atau Jakarta dia tidak gelap. Baik Sobat Om Jarvis, ikuti terus liputan perjalanan ini sampai ke arah Jakarta. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Baik Sobat Om Jarvis, lanjut kita jalan. Yuk. Nah, ini baru aja dibagikan selimut selepas dari makan, servis makan, persiapan tidur. Dan ini tadi dibagikan snack. Isinya apa nih? Ya, Nexstar. Demennya ponakan saya nih. Kalau jajan warung belinya Nexstar. Ada air mineral gelas. Air mineral banyak banget. Tadi dapat botol juga. Nah, ini air ini juga nih. Air mineral botol. Jadi bisa dipastikan nggak kehausan. Ini ada kopi, nanti tinggal diseduh di dispenser air panas. Nice. Kemudian apa lagi? Ada Good Time. Coco Crepes. Ada apa? Trix apa nih? Kue kering semua ya snacknya. Dapat tisu satu bundel, banyak banget nih. Lumayan. Sip lah. Jarvis, demikian liputan perjalanan saya dengan bis dari PO Harapan Jaya yang kelas super luxury. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat buat teman-teman, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya, maka dengan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Baiklah